Ya, saudara, isu pertahanan menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam debat calon presiden yang akan berlangsung besok pada hari Sabtu. Nah, kalau ada beberapa 3 isu yang kemudian mencuat terkait dengan tema ini adalah isu kesejahteraan prajurit, duifungsi ABRI, dan kemudian penumpukan perwira tinggi di posisi atas di TNI. Nah, sekarang kalau kita mengupas satu-satu, Bang Irfan, kalau isu kesejahteraan prajurit sejauh ini apa yang Anda lihat? Ya, Pak Jokowi kan tetap ingin memperbaiki persoalan-persoalan tentang masalah kesejahteraan ini, tidak hanya di TNI tapi di semua lapisan ya, semua segmen ya. Apakah itu TNI, birokrasi dan apapun ya kan, itu kan menjadi konsen. Tapi memang kan itu mempunyai tahapan ya, tidak langsung karena berkaitan dengan masalah anggaran, anggaran biaya belanja negara kan itu, dan itu juga tentunya persetujuan dari DPR. Kan gitu. Karena setiap keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kan secara regulasinya, ketentuannya adalah persetujuan DPR. Kalau memang mau diinginkan secara pribadi, semua harus dimaksimalkan masalah kesejahteraan ini. Tidak hanya TNI, semua lapisan komponen. Nah, tapi dalam hal ini saya melihat ya, dalam sektor pertahanan ini memang domainnya wilayahnya TNI ya, dan dalam 4,5 tahun yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini sangat terbukti secara jelas ya bagaimana membangun ya di pinggiran-pinggiran perbatasan kita ini sudah begitu luar biasa ya, ya kan, artinya prajurit-prajurit yang berada di daerah pinggiran atau katakanlah pintu masuk gerbang kita ini itu sangat diperhatikan ya dari segi fasilitas, wilayah perbatasan ya, dari segi fasilitas, sarananya. Nah, sekarang berbeda dengan sebelumnya. Nah, inilah mungkin konsentrasi keberpihakan Pak Jokowi dalam pembangunan hari ini, tidak hanya melihat itu, tapi memang melihat adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada di sektor pertahanan, khususnya daerah-daerah perbatasan, yang itu bisa menjadi dampak polemik ya, masalah terhadap daerah perbatasan ini, menguatkan infrastruktur seperti itu. Oke, kalau kita berbicara masalah penumpukan perwira tinggi di posisi atas TNI, sebenarnya apa selama 4,5 tahun menjabat, apakah ada upaya-upaya yang perbaikan untuk bisa mengantisipasi hal ini? Ya, ini kan persoalan SOP yang ada di internal masing-masing ya, kebijakan masalah itu, penumpukan itu kan berpengaruh kepada posisi-posisi jabatan ya. Kita juga melihat misalnya sejauh mana misalnya posisi-posisi jabatan ini struktur-struktur yang ada di TNI itu dimiliki atau dikuasai oleh, ya itu pasti ada SOP lah. Kita serahkan kepada semua internal, kepada TNI ya. Karena untuk menentukan siapa yang menjadi posisi-posisi ini kan ada kriteria-kriterianya tentunya ya. Nah, kalaupun memang ini menjadi polemik ya, sebenarnya bukan menjadi polemik yang sangat krusial sebenarnya ya. Ini kan sebuah bentuk sebuah, katakanlah mungkin tidak tersalurkan secara keseluruhan saja, tapi saya yakin ini tidak menjadi penghalang di debat besok. Ya, debat besok itu. Oke, Bang Jayadi, kalau kita bicara masalah pertahanan, saya tertarik tadi Anda mengatakan harus bisa membumikan. Untuk pertahanan itu kan isunya biasanya sangat spesifik terkait dengan tentara dan lain sebagainya. Kadang yang orang-orang mungkin awam, ini kok nggak berkorelasi langsung dengan saya. Apa yang bisa dilakukan oleh kedua pasangan calon? Ya, isu pertahanan TNI kan tentu pertama-tama itu secara elektoral itu terkait dengan TNI, mantan TNI dan keluarganya, gitu kan? Karena itu isu kesejahteraan menjadi penting. Soal anggaran pertahanan itu kan memang selalu menjadi masalah negara kita sejak dulu. Di zaman masih sebelum reformasi itu anggaran pertahanan sangat sedikit. Tentara juga polisi untuk memenuhi anggarannya itu, termasuk untuk memperluas gaji perwira, menambah kesejahteraan itu mereka harus cari sendiri. Bisnis akhirnya. Ya, akibatnya yang resmi ada bisnis tentara, ada bisnis polisi dan sebagainya. Nah, sekarang semua itu kan pelan-pelan
melalui reformasi pertahanan, reformasi TNI itu kan dikurangi. Nah, memang konsekuensinya adalah bagaimana negara bisa menjamin kesejahteraan mereka gitu. Jadi harus ada terobosan untuk memastikan bahwa anggaran untuk pertahanan keamanan itu betul-betul sepenuhnya dijamin oleh negara, sehingga tentara itu bisa fokus pada kekuatan utama mereka, yaitu menjadi unsur pertahanan keamanan, terutama berhadapan dengan ancaman keamanan dari luar negara kita. Jadi, nah memang masalahnya tidak mudah, karena kalau mau meningkatkan anggaran untuk misalnya tentara, pertanyaannya anggarannya dari mana, begitu kan? Apakah itu berarti menaikkan pajak, atau kita misalnya mencari sumber-sumber pendapatan yang lain? Nah di situ saya kira hubungannya antara persoalan-persoalan pertahanan itu dengan kehidupan sehari masyarakat misalnya, yang ya saya tidak tahu karena saya bukan ahli pertahanan, tapi harus dicari. Nah mestinya tim Jokowi bisa menunjukkan itu. Tim Prabowo mengatakan ya, yang saya lihat di program mereka, pokoknya akan menaikkan anggaran untuk tentara. Tapi yang harus ditanyakan adalah anggarannya nanti diambil dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Itu yang mungkin perlu dikritisi. Apakah ngutang ya? Kalau ngutang nggak boleh misalnya, itu dari mana? Sementara pajak katanya akan diturunkan juga. Nah, itu kan satu isu-isu perdebatan yang bisa dipakai oleh tim Pak Jokowi. Sebaliknya, kalau Pak Jokowi berhati-hati untuk misalnya membicarakan hal ini, itu potensial kemudian untuk membuat TNI dan keluarganya menjadi kecewa kan gitu. Sehingga bisa berdampak secara lebih jangka pendek itu kepada dukungan elektoral dari TNI, keluarganya dan sebagainya kepada Pak Jokowi. Itu yang harus secara tegas saya kira dikatakan apa kebijakan yang akan diambil oleh Pak Jokowi ke depan gitu untuk persoalan anggaran tentara ini. Ada dugaan misalnya kemarin isu munculnya isu dui fungsi tanda kutip itu kan salah satu cara untuk mengatasi penumpukan perwira itu adalah memberi mereka tempat-tempat kan, tempat-tempat untuk memiliki jabatan. Di TNI jabatannya sudah penuh, full, ya kan? Kemudian ditaruh lalu di mana akan ditaruh di instansi? Masalahnya adalah itu bisa bertabrakan dengan prinsip supremasi sipil, begitu. Jadi, nah ini memang dilema bagi seorang pemimpin. Bagaimana supremasi sipil tetap, tapi tentara kesejahteraannya, kemudian jabatan-jabatan yang dia perlukan sesuai dengan pangkat yang dia dan kemampuan yang dimiliki itu tetap ada. Kan memang lucu kalau banyak sekali tentara nganggur gitu, hanya duduk-duduk atau apa istilahnya dimejakan di perwira tinggi diletakkan di markas besar gitu tanpa ada tugas struktural yang cukup jelas gitu. Nah, memang para ahli pertahanan harus berbicara saya kira lebih komprehensif soal bagaimana reorganisasi dan reformasi bidang pertahanan keamanan secara lebih konkret begitu. Kalau kita berbicara masalah penumpukan perwira, apakah tadi saya menyambung info apa yang disampaikan Mas Irfan, apakah itu cukup krusial dan itu memang mempengaruhi masyarakat? Ya kan akibat sistem yang ada sekarang itu kan mau tidak mau ada banyak perwira termasuk perwira menengah dan tinggi itu yang seolah-olah karir dia terhambat gitu. Dan itu kan menimbulkan persoalan karena setiap orang ketika dia punya profesi tertentu termasuk tentara, kan dia punya harapan untuk begitu ketika orang naik pangkat itu kan adalah pengakuan terhadap kapasitas dia yang meningkat juga. Ketika kapasitasnya meningkat, maka dia perlu memperoleh posisi atau katakanlah semacam jabatan atau fungsi yang lebih tinggi juga. Fungsi yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, struktur yang lebih tinggi menuntut sistemnya harus berjalan seperti itu. Menuntut adanya tambahan anggaran karena itu pasti ada tambahan remunerasi. Nah, jadi memang harus segera diselesaikan nih persoalan anggaran untuk pertahanan itu. Baik. Kita di segmen selanjutnya akan membahas terkait dengan tema ideologi. Sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh Jokowi, namun kadang banyak juga yang mengatakan sebenarnya ada banyak sekali institusi yang dibentuk, gunanya untuk apa? Nah, tetap bersama kami di Ruang Demokrasi.